Halo, sahabat Sugawa Kori Channel. Luar biasa hari ini kami kedatangan sahabat. Adik saya sekaligus sahabat dekat, dan beliau adalah seorang profesional, akademisi dan praktisi hukum yang 2 kali sudah dipercaya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Selamat siang, Pak Dewa. Pak Man. Ya. Kapan profesornya ini? Iya, nanti waktunya akan datang lah. Ya. Belum tahu juga. Saya alumni sangat berharap. Ya. Salah satu guru besar Universitas Udayana adalah Profesor Dr. Dewa Palguna SH MH. Ya. Terima kasih. Hari-hari ini, kira-kira 2 minggu terakhir ini, masyarakat banyak diberikan informasi tentang terbuka, tertutup, terbuka. Terutama dalam kaitannya dengan sistem pemilu. Iya. Bagaimana menurut Pak Dewa? Iya, terima kasih. Sebenarnya sistem pemilu itu memang tidak ada yang sempurna ya Pak Man. Ya. Yang menyebabkan sistem pemilu menjadi baik atau tidak itu kan sebenarnya bergantung pada 2 kalau menurut saya sih. Ya. 1, apakah partai-partai politik yang merupakan kontestan di dalam pemilu itu sudah cukup melaksanakan fungsi-fungsi minimumnya sebagai partai politik modern atau tidak? 1. Ya, diantaranya, yang betul ya, misalnya 1, fungsi komunikasi politik. Kedua, fungsi pendidikan politik. Yang ketiga, fungsi rekrutmen politik. Yang keempat, fungsi agregasi politik. 4 dulu itu dah. Kalau ini misalnya sudah terpenuhi, mau sistemnya tertutup atau tidak, sudah relatif tidak ada masalah. Nah, yang kedua adalah seberapa besar jumlah pemilih rasional kita. Jadi kesadaran politik dari masyarakatnya juga ikut menentukan. Nah, gambarannya adalah begini. Apabila partai politik itu misalnya melalui dengan fungsi-fungsi minimumnya sudah bekerja, bertemu dengan kesadaran politik masyarakat yang tadi itu, saya katakan sudah cukup memadai, siapapun yang dicalonkan oleh partai politik itu tidak akan ada terjadi penentangan dalam masyarakat. Karena dia sudah fungsi agregasi politik dari partai politik dan komunikasi politik itu sudah berjalan. Sehingga secara dengan sendirinya juga atau asumsinya pasti fungsi rekrutmen politik juga berjalan. Nah, sehingga siapapun yang disodorkan di situ pasti. Apalagi memang masyarakat itu sudah mengetahui fungsi rekrutmen keanggotaan di suatu partai politik tertentu itu memang sudah mengikuti prinsip-prinsip meritokrasi misalnya. Saya kira mau sistem ditutup rapat-rapat pun ya tidak akan ada penentangan kalau begitu. Masalahnya kan sekarang kita 2 kondisi ideal ini belum ada pada kita. Jadi kondisi maksimal keberadaan parpol dan kesadaran masyarakat, intelektualitas sebagai pemilih. Oke, dulu pernah tertutup. Ada ada uji material materi, akhirnya menjadi terbuka. Ya, menurut pandangan Pak Dewa, kira-kira gimana ini? Sebenarnya begini, kalau menurut saya itu sebenarnya sistem yang manapun yang digunakan itu ya seperti saya katakan tadi itu sama saja sebenarnya. Cuma masalahnya kalau sekarang kita bicara misalnya katakanlah positif negatif dari kedua ini ya. Satu, kalau positif dari yang sekarang, sistem yang terbuka ini, atau dia memang lebih mencerminkan pilihan masyarakat. Karena siapa yang peroleh suara terbanyak, itulah yang kemudian terpilih gitu ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya juga cukup banyak. Yang pertama misalnya, belum tentu calon yang terpilih itu adalah calon yang sesungguhnya memiliki kapasitas untuk menyuarakan apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan rakyat. Tapi bahwa dia karena dia populer. Karena populer. Nah, dia semata-mata populer. Inilah dulu kritiknya Aristoteles terhadap demokrasi kan. Bagaimana mungkin Anda menyamakan suara yang ada dalam masyarakat itu dan kemudian menghitung bahwa pemerintahan harus diperintah hanya berdasarkan siapa yang terpilih berdasarkan suara terbanyak, bukan berdasarkan kemampuan dia. Nah, itu kan protesnya Aristoteles itu dari dulu. Nah, ini yang kemudian terjadi dengan sistem yang sekarang. Kelemahan yang kedua adalah, ini semua orang sudah membicarakan, boros sekali.
Iya. Banyak menguras kantong. Perlu banyak biaya ya. Perlu banyak biaya. Dan mohon maaf, ini juga sudah ada hasil penelitian dari teman-teman di ICW misalnya dan juga beberapa kali dari beberapa pakar di KPK dan teman-teman di pemerhati pemilu, misalnya teman-teman di kawan-kawan saya di Perludem misalnya mengatakan ini juga berkontribusi besar, signifikan terhadap tidak hilang-hilangnya budaya korupsi kita di Indonesia. Nah itu. Tapi kalau sistem proporsional, kelemahannya juga ada. Nah kalau kelemahan tertutup ya. Kalau tertutup atau soal proporsional tertutup, kelemahannya juga ada. Karena kalau fungsi-fungsi minimum partai politik tidak bekerja, pada akhirnya orang-orang yang dicalonkan itu adalah orang yang dekat dengan pimpinan partai. Nah, itu kelemahannya. Jadi di situ kemungkinan bekerjanya oligarki itu yang seperti dikatakan Robert Mitchell itu juga terjadi. Nah, sekarang problemnya kan membuat keseimbangan di antara keduanya itu. Nah, mengapa sekarang misalnya orang ribut mengenai soal ini, soal terbuka dan tertutup ini? Karena persoalannya suka atau tidak memang secara publik harus diakui sistem yang terbuka ini kan lebih populer, sehingga saya mengerti juga, bukan berarti menyetujui ya Pak Mandi. Saya mengerti juga kenapa banyak partai politik kemudian tidak berani menentang arus publik itu. Ini udah dekat pemilu kan. Betul, kalau dia ini dalam hal ini ya saya bisa mengerti itu walaupun bukan berarti saya menyetujui gitu ya. Nah itu. Oke, pemirsa, sahabat Sugawari Channel, ternyata sistem tertutup dan terbuka ada banyak plus minusnya. Oleh karena itulah banyak terjadi perbedaan pendapat. Dan di negara kita, negara hukum, ada lembaga yang memang mempunyai kewenangan mengadili atau memberikan keputusan terhadap perbedaan pendapat ini apabila masuk dalam proses aturan hukum. Sekarang yang terdengar adalah di Mahkamah Konstitusi. Pak Dewa adalah 2 kali pengalaman di Mahkamah Konstitusi. Nah, dari pengalaman itu kemudian dengan proses kontemplasi keilmuan akademisi, pemperdalaman akademisi dengan pengalaman yang ada, kira-kira efektif nggak? Tepat nggak proses penyelesaian masalah ini di Mahkamah Konstitusi? Ini pertanyaannya menarik nih. Tapi sebelum itu dulu, saya ingin mengingatkan aja dulu sebenarnya ini karena saya ada di markasnya Partai Golkar nih. saya harus mengatakan. Tapi saya sudah garis bawahi. Pak Dewo bicara bebas, tidak terikat dengan karena saya di markas, saya harus mengingatkan kembali ke sistem proporsional tertutup tadi. Sebenarnya itu kan Golkar dulu yang mempelopori namanya PDLT itu kan. Oh ya benar. 100 itu regu A. Prestasi, dedikasi, loyalitas tidak tercela. Tidak tercela, Ini kan prinsip meritokrasi sebenarnya. Oh ya, betul. Cuma Anda tidak melaksanakannya dengan konsisten dan harus diakui kan. Kadang-kadang orang nyelonong, orang baru, orang yang sudah lama berpeluh di situ nggak pernah. Kan ini kalau prinsip ini dijalankan, saya kira ini bisa menjadi contoh dari partai-partai yang lain dan partai yang lain juga pasti akan ngikut dan tidak ada keributan soal personal terbuka dan tertutup. Nah sekarang saya kembali ke pertanyaan tadi di Mahkamah Konstitusi. Dalam pandangan saya begini, sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu dulu sudah pernah membuat keputusannya pada waktu masa saya ya di periode pertama itu bahwa sistem yang namanya sistem demokratis, walaupun ini konteksnya pilkada yang namanya sistem demokratis itu konstitusionalitasnya itu tidak ditentukan oleh apakah sistem terbuka atau sistem tertutup atau tidak. Karena itu adalah legal policy dari pembuat undang-undang, dari pembentuk undang-undang. Nah, yang menjadi persoalan kemudian adalah ada atau enggak hak konstitusional warga yang terlanggar dengan sistem itu, kan gitu. Nah, kalau tidak, dua sistem itu enggak ada pelanggaran hak konstitusional menurut saya ya. Jadi oleh karena itu pilihannya sistem yang manapun yang mau digunakan. Ya itu konstitusional dua-duanya, dua-duanya. Dan saya berpikir nanti MK pasti akan memutuskan begitu. Dan saya tidak mau mendahului tapi pengalaman saya mungkin menunjukkan mungkin nanti mungkin MK akan mengatakan atau dalam pandangan saya mungkin MK akan mengatakan sebenarnya dua-duanya konstitusional. Cuman sekarang mana yang dianggap lebih merepresentasikan
kehendak masyarakat luas. Mungkin itu yang nanti ada. Dan itu bukan berarti sistem yang satu ini unkonstitusional, kemudian ini konstitusional. Bukan begitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah tepat cara-cara seperti ini diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi? Menurut saya memang tidak tepat. Tidak tepat. Ya, harusnya ini adalah pilihan kebijakan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan itu adalah sekaligus cerminan dari tingkat kemajuan atau tingkat perkembangan dari partai politik, dan sekaligus cermin dari tingkat perkembangan kesadaran politik dari masyarakat kita. Saya bukan orang hukum, tapi menurut yang saya pahami, tugas MK itu adalah menguji undang-undang itu melanggar undang-undang dasar 45 apa tidak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, sistem terbuka dan tertutup ini apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis, berdasarkan Pancasila. Dari kedua-duanya ini bertentangan enggak? Ada enggak yang bertentangan? Atau keduanya tidak bertentangan? Enggak ada pertentangan. Sepanjang pemilihan itu dilaksanakan secara demokratis, tertutup itu juga bisa disebut demokratis. Terbuka tidak juga melanggar Undang-Undang Dasar 45. Betul. Terbuka juga demokratis, betul. tidak melanggar. Anda berani mengatakan Inggris tidak demokratis walaupun dia menggunakan proporsional tertutup? Kan enggak. Iya, betul. Nah, cuman masalahnya sekarang kan yang kita hadapi sekarang adalah opini publik. Opini publik yang keburu, karena ini juga tidak bisa disalahkan, karena dulu dengan sistem yang tertutup itu seolah-olah partai itu punya kuasa, kan gitu kan? Tanpa perlu berkomunikasi dengan publik, pokoknya suka-suka dia, siapa yang dekat dengan pimpinan itu yang dicalonkan. Nah, kalau kebetulan calonnya itu memang mumpuni dalam pengertian dia representatif dan sekaligus aspiratif, dalam pengertian dia memang mempunyai kapasitas untuk menjadi wakil rakyat misalnya gitu ya. Nggak masalah. Publik kan tidak pernah mempersoalkan itu. Tapi kalau orang tiba-tiba ujuk-ujuk datang, nggak tahu apa-apa, entah dari mana datangnya, tiba jadi wakil, nah ini yang buat mereka kecewa kan? Nah, itu ya. Nah, ini yang Oke, yang selanjutnya pertanyaannya, ada beberapa orang untuk melakukan uji materi di MK terhadap keputusan undang-undang dengan sistem terbuka. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu ada juga masuk di berita salah satu pimpinan partai, Profesor Yusril kalau tidak salah, mau ikut sebagai yang pihak terkait. Pihak terkait. Apa sih yang dimaksud itu? Kalau pihak terkait itu adalah yang pertama ini, kalau punya legal standing nggak kalau beberapa orang ini bukan dari partai politik dan sebagainya? Kalau standing itu begini. Kalau standing itu kan pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu mengatakan siapa yang boleh mengajukan permohonan pengujian undang. Ini pengujian undang-undang adalah mereka yang menganggap atau pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Jadi ini undang-undang yang dia bisa perorangan warga negara Indonesia, bisa badan hukum, bisa lembaga negara, bisa juga kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, jadi artinya perorangan ini mempunyai standing. Dia harus menjelaskan di awalnya itu untuk bisa dikatakan dia punya standing atau tidak. Dia harus bisa menjelaskan anggapan dia hak konstitusional apa ya dari Anda yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini. Dalam hal ini misalnya tentang sistem pemilu ini. Kan itu yang harus dia dijelaskan di awal. Nah, ini harus dibedakan dengan pembuktian soal apakah sistem ini, apakah ketentuan yang diuji itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Itu dua hal yang berbeda. Pertama, Anda, kalau dalam bahasa hukumnya, Anda mempunyai kedudukan boleh jadi pemohon atau tidak. Itu persoalan yang pertama. Yang kedua, ini kalaupun dia boleh, belum tentu juga permohonan dikabulkan karena ini tertunduk pada pembuktian. Apakah ini akan nanti terbukti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau mereka yang perorangan yang mengajukan itu, saya tidak mempunyai keraguan dia punya standing misalnya. Karena termasuk juga Mahkamah Konstitusi kan sudah agak memperluas tentang siapa yang punya standing itu ya. Termasuk juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang dapat membuktikan dirinya bahwa dia bergerak dalam bidang aktivitas yang relevan dengan pokok persoalan yang dimohonkan pengujian itu. Misalnya ini undang-undang kepemiluan, dia Perludem misalnya, perkumpulan pemilu untuk demokrasi, jelas dia punya ini, ada kepentingan langsung. Nah itu. Nah, yang kedua yang namanya pihak terkait itu begini.
pihak terkait itu dia bukan sebagai pemohon, Ya. tetapi dia memiliki kepentingan langsung dengan pokok persoalan yang dimohonkan pengujian. Bisa jadi dia akan dirugikan, misalnya kalau permohonan itu dikabulkan, atau bisa jadi dia diuntungkan kalau permohonan itu dikabulkan, karena dia ada kepentingan di situ. Nah, dalam konteks itulah Pak Yusril itu dia maju sebagai pihak terkait di sana. Dan dia boleh sebagai pihak terkait, karena seingat saya, partainya Pak Yusril, Partai Bulan Bintang kan partai non-parlemen ya. Jadi dia tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kalau partai yang memiliki wakil di parlemen yang ikut membuat undang-undang tidak mempunyai standing untuk mengajukan diri sebagai pemohon. Kalau itu kan boleh. Nah, itu yang namanya Pak Yusril. Oke. Jadi kita sekarang sebagai warga masyarakat sudah menunggu apa yang akan nanti diputuskan, sementara ini berproses di MK. Dikenal dalam keputusan MK itu adalah final dan mengikat. Mungkin bisa dijelaskan terhadap keputusan yang nanti diambil. Misalnya A atau B, tertutup atau terbuka, final dan mengikat. Nah, bagaimana ketika misalnya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan melakukan protes? Ya, saya sering pertanyaannya bagus juga ini. Saya suka sering mengutip ucapan Hakim Agung Amerika Serikat. Kita tahu putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat juga final dan mengikat, dan dia juga dalam hal tertentu juga berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan, kami final bukan karena kami tidak boleh dipersalahkan, tidak dapat dipersalahkan, tapi kami tidak dapat dipersalahkan karena putusan kami final. Maksudnya Mahkamah Konstitusi itu mungkin saja dia keliru misalnya dalam memutus. Tapi Undang-Undang Dasar memberikan sifat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final. Artinya final itu tidak ada lagi upaya hukum lain, banding dan kasasi misalnya, apalagi peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, mengikat itu karena putusannya itu langsung berlaku begitu selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Nah, itu pasal 47 itu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap setelah diucapkan setelah selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Nah, itu. Jadi final itu tidak ada upaya hukum lain yang dapat walaupun misalnya setelah diucapkan ada yang protes, ada yang protes dan sebagainya. Ya, kecuali ada upaya hukum baru kan itu. Nah, kalau hukum baru itu kan di Mahkamah Konstitusi nggak ada. Kecuali kalau undang-undangnya diubah. Oh gitu. Atau sampai sekarang tidak ada. Nggak ada. Atau nanti di kemudian hari misalnya karena perkembangan masyarakat itu putusan Mahkamah Konstitusinya sendiri yang mengubah pendiriannya, karena misalnya pandangan yang lama itu sudah nggak cocok lagi dengan perkembangannya. Misalnya, mohon maaf, ini sering terjadi kok di Amerika Serikat juga sering, yang padahal dia sana kan sangat ketat dia mengikuti prinsip presiden. Misalnya, kalau dulu ada misalnya sistem kepartaian misalnya. Logika dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi itu adalah logika pertimbangan sistem kepartaian yang multipartai misalnya. Nah, tiba-tiba sistem kita berubah menjadi sistem partai yang sederhana misalnya, 2 atau 3 partai misalnya. Dalam batas tertentu pertimbangan ini kan sudah tidak relevan lagi. Nah, kalau itu kemudian mengubah pendiriannya nggak masalah. Tetapi bukan karena diajukan banding atau kasasi putusan MK, tapi MK sendiri yang mengubah pertimbangannya. Khusus dalam ini, anggap kayak masalah ini kasus gugatan MK ini. Kalau sudah diputuskan, sudah final dan mengikat. Nah, itu. Ini mungkin perlu dipahami oleh para Suga Kori Channel, sahabat. Inilah penjelasan dari pakarnya, sahabat kita. Dan hari ini kita cukup sampai sekian dulu. Di lain waktu, banyak hal yang bisa kita diskusi dalam rangka pencerahan, terutama di masalah-masalah bidang hukum. Masyarakat harus melek hukum sehingga hukum bisa ditegakkan sebaik-baiknya di Bali maupun di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Dewa. Semoga sukses. Terima kasih. Mohon profesornya segera terima kasih. Proses. Terima kasih. Terima kasih.